Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan-rekan, sobat UBSI. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas materi di mata kuliah Cloud Computing dengan judul Model Keamanan Cloud pada pertemuan 5 ini. Kita langsung saja ke pendahuluan yang pertama. Komputasi awan atau cloud computing telah didefinisikan sebagai penggunaan sekumpulan layanan terdistribusi, aplikasi, informasi, dan prasarana terdiri dari komputer, jaringan, informasi, dan sumber daya penyimpanan. Komponen-komponen ini dapat dengan cepat diatur, ditetapkan, diimplementasikan, dan dihentikan dengan menggunakan utilitas on-demand atau berdasarkan permintaan, seperti model alokasi dan pemakaian. Penyediaan layanan awan atau cloud memanfaatkan teknologi virtualisasi yang dikombinasikan dengan kemampuan layanan mandiri untuk menghitung sumber daya melalui internet. Dalam lingkungan terletak pada server fisik yang sama dalam rangka untuk memaksimalkan efisiensi virtualisasi. Penyediaan layanan cloud harus belajar dari model penyediaan layanan yang dikelola dan memastikan bahwa aplikasi dan data dari pelanggan mereka aman. Jika mereka berharap untuk mempertahankan pelanggan dan daya saing, saat ini perusahaan mencari arah cakrawala atau wawasan komputasi awan untuk memperluas infrastruktur lokal. Tapi, kebanyakan tidak mampu membayar risiko mengorbankan keamanan dari aplikasi dan data. Sebagai contoh, IDC baru-baru ini melakukan survei dari 244 eksekutif IT atau CIO dan rekan line of business atau LOB. Mereka untuk mengukur pendapatan atau pendapat mereka dan memahami perusahaan mereka dalam menggunakan layanan teknologi cloud. Keamanan menduduki peringkat paling pertama sebagai tantangan dan masalah besar komputasi awan atau cloud computing. Terinspirasi oleh pergerakan industri IT menuju software as a service, di mana perangkat lunak tidak dibeli, tetapi menyewa layanan dari penyedia. IT as a Service (ITaaS) sedang diusulkan untuk mengambil konsep ini lebih lanjut, untuk membawa hak model layanan untuk infrastruktur TI Anda. Organisasi IT modern harus menjalankan dirinya sebagai operasi yang terpisah dan menjadi lebih strategis dalam pengambilan keputusan operasional. Dalam banyak organisasi, proses transformasi departemen IT mereka ke pusat biaya operasional mandiri, memperlakukan pengguna internal yang seolah-olah mereka adalah pelanggan. Transformasi ini tidak sepele dan biasanya melibatkan unsur-unsur manajemen proyek portofolio, alur kerja rekayasa ulang, dan perbaikan proses. Transformasi ini memerlukan waktu yang lama untuk diselesaikan. Banyak organisasi IT besar yang telah mengadopsi kerangka kerja Information Technology Library. Information Technology Infrastructure Library sebagai organisasi IT yang mengadopsi kerangka tersebut dengan maksud membantu melalui transformasi ini. Beberapa kekhawatiran keamanan adalah diskusi bernilai lebih. Sebagai contoh, di cloud, kita mungkin tidak dapat mengendalikan atas aset dalam beberapa hal, sehingga model keamanan harus ditinjau kembali. Keamanan yang baik bagi perusahaan adalah yang menjadi mitra. Departemen yang dapat dikendalikan atau dipercaya. Dapatkah kita mempercayai data kita ke penyedia layanan? Dalam paragraf berikut, kita membahas beberapa isu yang harus kita pertimbangkan sebelum menjawab pertanyaan.
Di sini akan diambil contoh keamanan pada layanan software as a service. Model cloud computing masa depan kemungkinan besar akan menggabungkan penggunaan software as a service, utilitas komputasi, dan kolaborasi teknologi Web 2.0 untuk memanfaatkan internet untuk memenuhi kebutuhan pelanggan mereka. Model bisnis baru yang dikembangkan sebagai hasil dari peralihan ke cloud computing tidak hanya menciptakan teknologi baru dan proses operasional bisnis, tetapi juga persyaratan keamanan baru dan tantangan yang baru. Sebagai langkah evolusi terbaru dalam model layanan cloud, SaaS atau Software as a Service memungkinkan akan tetap menjadi model layanan cloud yang dominan untuk masa yang akan datang, dan sebagai tempat kebutuhan yang paling penting untuk praktek keamanan dan pengawasan. Berikut kita lihat evolusi dari cloud service. Di sini ada beberapa tahap: managed service provider, lalu infrastruktur as a service, lalu platform as a service, dan juga software as a service. Sumbernya dari Herwin 2011 dengan kategori evolusi layanan awal. Analis teknologi dan perusahaan konsultan Gartner mendaftar 7 isu keamanan yang mana salah satu diantaranya harus dibahas dengan perusahaan cloud computing. Yang pertama adalah hak istimewa dari penggunaan akses, menanyakan tentang siapa yang memiliki akses khusus untuk data dan tentang pengangkatan dan pengelolaan administrator tersebut. Yang kedua, peraturan kepatuhan. Pastikan bahwa vendor bersedia untuk menjalani audit eksternal dan atau sertifikasi keamanan. Ketiga, lokasi data. Apakah penyedia layanan dalam hal ini perusahaan cloud computing melakukan pengendalian terhadap lokasi data? Yang keempat, pembagian atau pemisahan data. Pastikan bahwa enkripsi tersedia di semua tahapan. Dan bahwa skema enkripsi dirancang dan diuji oleh para profesional berpengalaman. Kelima, pemulihan atau pembaruan. Cari tahu apa yang akan terjadi pada data sewaktu terjadi bencana atau kerusakan. Mereka menawarkan pemulihan lengkap. Jika demikian, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan tersebut, sehingga pengguna layanan dapat menerima atau mengambil data mereka sesuai kebutuhan dengan cepat dan tepat. Yang keenam, bantuan investigasi atau bantuan penyelidikan. Apakah vendor memiliki kemampuan untuk menyelidiki setiap kegiatan yang tidak patut atau ilegal? Ketujuh, kelayakan atau kelangsungan jangka panjang. Apa yang akan terjadi pada data jika perusahaan yang bersangkutan atau vendor keluar atau berhenti dari bisnis? Bagaimana data yang dikembalikan atau dalam format apa nantinya? Menentukan jaminan keamanan data untuk zaman sekarang begitu sulit, sehingga fungsi keamanan data menjadi begitu penting dibandingkan masa lalu. Taktik yang tidak terhandle oleh Gartner adalah mengenkripsi data diri Anda. Jika Anda mengenkripsi data menggunakan algoritma yang terpercaya, maka terlepas dari keamanan penyedia layanan dan kebijakan enkripsi, data hanya akan dapat diakses dengan kunci enkripsi. Tentu saja, ini mengarah ke tindak lanjut pada masalah bagaimana Anda mengelola kunci pribadi dalam infrastruktur komputasi atau pay on demand. Masalah keamanan dari virtual mesin. Apakah Blue Cloud, IBM, atau Windows Azure di Microsoft, teknologi mesin virtual dianggap sebagai platform komputasi awan dari komponen fundamental? Perbedaan antara Blue Cloud dan Windows Azure adalah bahwa virtual mesin berjalan pada sistem operasi Linux atau sistem operasi Microsoft Windows. Teknologi virtual mesin membawa keuntungan yang nyata. Ini memungkinkan
pengoperasian server tidak lagi bergantung pada perangkat fisik, tapi pada server virtual. Pada mesin virtual, perubahan yang fisik terjadi atau migrasi tidak mempengaruhi layanan yang diberikan oleh penyedia layanan. Masalah keamanan dari virtual mesin. Jika pengguna membutuhkan jasa lebih, penyedia dapat memenuhi kebutuhan pengguna tanpa harus memperhatikan perangkat keras fisik. Namun, server virtual dari kelompok server logis membawa banyak masalah keamanan. Pengamanan terhadap pusat data tradisional diukur pada platform perangkat keras, sementara cloud computing mungkin merupakan server dari beberapa server virtual. Server virtual mungkin milik kelompok server yang berbeda logis. Server virtual sehingga ada kemungkinan saling menyerang, yang membawa server virtual pada banyak ancaman keamanan. Masalah keamanan dari virtual mesin. Virtual mesin membentang pada tepi cloud yang membuat hilangnya batas jaringan sehingga mempengaruhi hampir semua aspek keamanan. Isolasi fisik tradisional dan infrastruktur keamanan berbasis hardware tidak dapat menghentikan lingkungan cloud yang saling menyerang antar virtual mesin. Keberadaan super user untuk perusahaan yang menyediakan layanan komputasi awan atau cloud computing, mereka memiliki hak untuk melaksanakan pengelolaan dan pemilihan data. Adanya super user sangat bermanfaat untuk menyederhanakan fungsi manajemen data, tetapi merupakan ancaman serius bagi pengguna pribadi. Dalam era privasi pribadi, data pribadi harus benar-benar dilindungi, dan fakta membuktikan bahwa platform cloud computing memberikan layanan pribadi dalam kerahasiaannya. Bukan hanya penggunaan individu, tetapi juga organisasi memiliki potensi ancaman serupa. Misalnya, pengguna corporate dan rahasia dagang disimpan dalam platform komputasi awan mungkin dicuri. Oleh karena itu, penggunaan hak super user harus dikendalikan di cloud. Konsistensi data. Lingkungan awan atau cloud merupakan lingkungan yang dinamis, di mana data pengguna transmisikan data dari data center ke pengguna. Untuk sistem, data pengguna berubah sepanjang waktu. Membaca dan menulis data berkaitan dengan identitas, autentikasi pengguna, dan hal perizinan. Dalam sebuah virtual atau mesin virtual, mungkin ada data pengguna yang berbeda yang harus wajib dikelola. Model kontrol akses tradisional dibangun di tepi komputer, sehingga sangat lemah untuk mengendalikan pembaca dan penulis di antara komputer yang terdistribusi. Hal ini jelas bahwa kontrol akses tradisional jelas sangat tidak cocok untuk lingkungan komputasi awan. Dalam lingkungan komputasi awan, mekanisme kontrol akses tradisional memiliki kekurangan serius. Semua teknik keamanan data dibangun pada kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan dari 3 prinsip dasar. Kerahasiaan yang mengacu pada apa yang disebut dengan data aktual atau informasi yang tersembunyi, terutama pada daerah yang sensitif. Kerahasiaan data berada pada persyaratan yang lebih ketat. Untuk komputasi awan, data disimpan di pusat data. Keamanan dan kerahasiaan data pengguna merupakan hal yang berikut gambar model keamanan data pada cloud computing. Ada 3 layer atau 3 tahapan pada pembangunan keamanan atau model keamanan data. Yang pertama, first defense, perlindungan pertama. Lalu di layer kedua, second defense. Lalu ketiga, third defense. Pada first defense atau lapisan keamanan pertama, itu harus adanya authentication dari biodata, dari email, biodata si pengguna yang mengakses the cloud, ya, untuk yang mengakses, yang mengunduh, yang mengupload itu dari username, password, terus biodata keseluruhan mungkin
dari jenis kelamin, umur, dan lain sebagainya harus terautentikasi di lapisan layer defense ini. Tahapan kedua di second defense itu baru dimasukkan teknologi encryption atau enkripsi dari autentikasi tersebut. Data yang masuk, baik yang upload maupun yang mengunduh ataupun yang mengakses sebuah kanal cloud tersebut itu harus terenkripsi. Dan juga di dalam second defense tersebut ada namanya private protection. Dari data yang sudah masuk ke dalam teknologi cloud harus ada perlindungan privasi. Artinya, setiap user yang mengakses cloud computing itu terjamin kerahasiaannya, karena demi autentikasi mau nggak mau pelanggan atau pengguna cloud harus memberikan data yang valid, yang sesuai dengan aslinya. Kalau sudah dimasukkan data yang asli, besar kemungkinan data tersebut tersebar luas kalau tidak menggunakan perhatian ataupun teknologi untuk melindungi privasi pengguna. Kalau itu dua aspek, encryption data dan private protection dari user, baru kita masuk ke tahap layer ketiga atau perlindungan ketiga, yaitu fast recovery. Fast recovery ini area di mana vendor itu berkewajiban untuk membuat teknologi backup untuk menanggulangi apabila server cloud tersebut bermasalah atau terjadi bencana atau terjadi hacking bagi kasus-kasus tertentu. Nah, vendor berkewajiban untuk bisa mengembalikan data si user atau pelanggan yang sudah berlangganan di cloud computing tersebut. Bagaimana caranya? Dan biasanya paling umum adalah vendor membuat server khusus backup. Pada saat server yang utama itu kendala, entah down atau rusak karena akibat bencana ataupun pemadaman listrik, backup server itu bisa menanggulangi hal tersebut. Ini gambaran dari model keamanan data yang bersumber dari Harwin 2011. Kita masuk ke dalam model keamanan data model struktur. Yang digunakan adalah sistem pertahanan 3 tingkat, di mana setiap tingkat melakukan tugas masing-masing untuk memastikan keamanan data dari lapisan cloud. Lapisan pertama tadi kita sudah membahas sampai lapisan ketiga. Untuk kesimpulannya, sebagai pengembang komputasi awan, masalah keamanan telah menjadi prioritas utama. Akhirnya kami menyimpulkan teknologi komputasi awan ini sangat tepat untuk menjaga keamanan data. Baik, itulah pembahasan materi cloud computing di pertemuan 5 ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian semua, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dari penyampaian materi yang saya lakukan dan kesalahan dari kata-kata ataupun dari pembahasan hari ini. Terima kasih untuk atensi dari rekan-rekan. Semoga yang sudah kita bahas ini bermanfaat untuk kalian dan saya pribadi. Saya akhiri pertemuan 5 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.